kebenaran akan suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Tampil bersinar, surya kebenaran akan suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran akan suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. La 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 la.
tampil bersinar. Surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar. Surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Bagi dunia, joy to the world. Semuanya tepuk tangan yuk. Sampai bersuka cita bahwa Kristus telah lahir bagi kita, amin. Thank you Jesus, we celebrate your birth Jesus Lord. Nyanyi semua yuk, kesukaan bagi dunia. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah di hatimu kepadanya. Kalian nyanyilah, kalian nyanyilah, kalian orang Penebus datanglah.
Lord. Amen. Woo! Go, tell it on the mountains, over the hills and everywhere. Go, tell it on the mountains that Jesus has been born. Hai, siarkan di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di lahirnya Mesias. Di waktu daun gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, biarkan di bukit dan di mana jua. Hai, biarkan di lahirnya Mesias. Mari jemaat Tuhan keluar dari kursimu, menari buat Tuhan, amin. Hey, katakan, go, tell it on the mountains, over the hills and everywhere. Go, tell it on the mountains that Jesus Christ is Lord. Wave your hands. Go, tell it on the mountains, Over the hills and everywhere. go, go. Tell it on the mountain that Jesus Christ is Lord. Oh, tell it, go. Tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go, tell it on the mountain that Jesus Christ is Lord. That Jesus Christ is Lord. That Jesus Christ is Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali, kita akan mendengarkan suara gembala. Shalom warga kerajaan. Tidak ada satupun daripada kita yang tidak ingin dipakai dan memuliakan Tuhan. Saya berbicara minggu lalu tentang satu keluarga yang dipilih oleh Tuhan, yaitu Zakaria dan Elizabeth dan putranya John the Baptist, Yohanan. Jehovah has been gracious. Khususnya tentang Elizabeth, dia adalah keturunan Harun. Harun itu artinya pembawa terang. Bukan pohon Natal yang dilihat orang, tapi pohon yang berjalan, yaitu saudara dan saya. Membawa terang Kristus kemana-mana. Perkataan Elizabeth itu juga berarti Elisheva. Sheva itu artinya 7. Kita ingat Beerseba, di mana yaitu Abraham, bahkan Ishak membuat perjanjian dengan raja-raja di Gerar saat itu, yaitu Abimelekh. Kita melihat bagaimana mereka yaitu menyembelih 7 ekor binatang. Perjanjian itu teguh karena darah. Dan kita tahu bagaimana Tuhan sendiri pernah bersumpah kepada Abraham. Waktu dia tidak ragu-ragu untuk menyerahkan anaknya, menyerahkan putranya. Yang bukan satu-satunya, dia ada Ismail ya. Tetapi yang garis keturunan perjanjian adalah Ishak. Dia yakin sekalipun dia sembelih Ishak, Tuhan membangkitkan dia dari antara orang mati. Karena Allah kita adalah Allah yang membangkitkan orang mati. Allah kita adalah Allah yang menanami kembali yang telah tandus dan membangun kembali yang sudah musnah. Saya tidak tahu keadaan saudara hari ini.
Mungkin keadaan saudara seperti itu. Tetapi ingatlah, Allah yang berjanji, dia bukan manusia sehingga dia berdusta. Dia bukan anak manusia sehingga dia ingkar janji. Bukan lidahnya tak bertulang sehingga dia akan menyangkal apa yang dia pernah janjikan. Tuhan menjanji, dengan perjanjian Tuhan itu selalu precise, selalu tepat. Minggu yang lalu sudah saya sampaikan pada saudara, kita memperingati Natal yang 2000 tahun yang lalu. Tahun Yobel terakhir itu 2017 dan 18 ya. Maka saudaraku, tahun Yobel berikutnya paling berapa tahun lagi? Tinggal mungkin 46 tahun lagi. Tetapi dengan apa yang terjadi di Timur Tengah, kita tahu kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Iran itu dulu Persia, saudara. Dan tentu saja Turki itu adalah kerajaan Ottoman yang pernah menindas Israel. Dan mereka semua menunjukkan sikap permusuhan, bahkan menantang perang kalau Iran ya kepada Israel. Tandanya, angkat kepalamu, kedatangan Tuhan sudah lebih dekat. Elizabeth, ingat saudara bahwa Tuhan yang berjanji, aku akan memberkati engkau, katanya kepada Abraham. Membuat namamu masyhur. Engkau jadi bangsa yang besar. Bukan cuma besar, big, but great nation. Itu yang Tuhan janjikan buat keturunan kita. Dan barang siapa mengutuk engkau, akan kukutuk, memberkati engkau akan kuberkati. Jangan takut dengan segala macam santet, teluh dan sebagainya. Itu bagian Tuhan untuk menghadapi. Dan melalui keturunanmu, bukan keturunan-keturunanmu, your seed, bukan seeds. His seed, the seed of Abraham adalah Jesus Christ. Maka berkat Abraham sampai kepada bangsa lain. Melalui apa? Jangan lupa, kalau dari palungan itu ke salib, saudaraku. Di sanalah saudara, dengan kematian yang mengerikan itu, tergantung di antara langit dan bumi, maka kutuk dirubah menjadi berkat. Perjanjian Tuhan itu teguh, dan Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya. Rejoice yang menjadi milik kepunyaan Tuhan. Kalau 1 kali jatuh, 7 kali akan bangkit kembali. Dan kalau sudah hancur, Tuhan sanggup membangun kembali. God is still rebuilding Jerusalem. God will rebuild your life, your family. Karena itu kita rayakan Natal ini dengan percaya He's the God of miracles. And He's the God yang tidak bisa berdusta. God bless you. Amin. Terima kasih Tuhan. Oleh Jehovah Jireh Tuhan. Tak pernah kami kekurangan ya Yesus. Of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Lord, it's because of who you are, Jesus. Because of who you are, and I will lift my voice and sing, Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign between. Jehovah Shalom, my Prince of Peace. Lord, I worship you because of who you are. Because of who you are. Sing it out. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you
because of who you are. I will lift my voice and sing. Lord, I worship you Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace. Lord, I worship you because you are Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace. Lord, you are Jehovah Jireh. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. Jehovah, my Prince of Peace. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Oh, it's because of who you are. Because of who you are. You are my forevermore, forever.
your kingdom come and your will be done in this place as it is in heaven. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di tempat ini seperti di sorga. Nyatakan dirimu lewat firman-Mu, karena firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu pelita bagi kaki kami, serta terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang bila kami renungkan akan membuat kami bertindak hati-hati sesuai dengan skala yang tertulis di dalamnya. Sehingga dengan demikian perjalanan kami akan dibuat Tuhan menjadi berhasil, dibuat Tuhan menjadi beruntung. Kami sungguh percaya langit bumi dan segala kemuliaan yang dibangun manusia tidak kekal dan akan segera berlalu. Tapi satu hal yang pasti, perkataanmu, firmanmu tidak mungkin berlalu, melainkan kekal sampai selama-lamanya. Sebab itu berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Katakan bersama-sama, amin. Tetap berdiri sebentar. Thank you singers. Kita akan baca firman Tuhan dari tema Natal kita di seluruh GBI Rock. Baik dalam maupun luar negeri kita mengambil tema yang sama, The Sun of Righteousness, surya kebenaran. Maleakhi pasal yang keempat ayat yang kedua. Saudara bawa Alkitab manual, buka Alkitab. Yang tidak bawa Alkitab saudara, Alkitab elektronik saudara. Saya juga sampaikan kepada saudara yang ada di rumah, yang menyaksikan lewat program live streaming, dan juga saudara yang menyampaikan, yang menyaksikan lewat siaran televisi yang akan diedarkan lewat First Media. Mari kita buka bersama-sama Maleakhi 4 ayat yang kedua. Kita perkatakan ya, jangan baca dalam hati. 1, 2, 3. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Yang berbahagia mereka membaca, merenungkan, memperkatakan, melakukan, dan membagikan firman dalam hidupnya. Ada 5M kunci bahagia. Yang membaca, yang merenungkan, yang memperkatakan, yang melakukan, dan yang membagikan firman Tuhan dalam kehidupannya. Katakan amin. Silakan jemaat duduk kembali. Saudaraku, pada waktu kitab ini ditulis, Nabi Maleakhi, seorang nabi, pada waktu itu keadaan kondisi Israel adalah kondisi yang sangat tidak baik. Salah satunya kondisi tidak baik itu dimulai dari mana? Yang mengerikan justru dimulai dari keluarga-keluarga. Yang seharusnya keluarga itu suatu komunitas terkecil, di mana di situ benteng yang seharusnya kokoh, yang terbangun untuk melindungi dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Tapi justru penggerogotan terjadi dimulai dari keluarga-keluarga. Contohnya bagaimana? Begini. Pada waktu itu harga diri perempuan itu begitu direndahkan. Sehingga kalau ada seorang suami sudah mulai bosan sama istrinya, begitu saja seenaknya bisa diceraikan dengan alasan-alasan yang sangat remeh. Contoh, kalau misalnya seorang suami minta dibuatkan kopi misalnya, tolong buatkan kopi, dan suaminya istrinya buatkan kopi, ternyata kopi yang dibuat itu misalnya terlalu pahit sekali, maka suaminya bisa menggunakan alasan berkata kepada istrinya, kamu bikin kopi pahit seperti ini gak sesuai seleraku. Dan dengan alasan hanya dibuatkan kopi yang tidak sesuai selera karena kepahitan itu, suami punya alasan menceraikan istrinya. Gila gak tuh saudara? Betapa harga wanita direndahkan pada zaman itu. Misalnya lagi contoh berikutnya. Seorang suami misalnya mengajak istrinya untuk membangun hubungan intim yang sah sebagai suami istri. Tapi istrinya sedang sakit misalnya, atau sedang keletihan, dan dia menolak dengan halus pada pasangannya berkata, sayang kali ini aku gak bisa melayani karena aku sedang sakit, atau aku sedang tidak enak badan, atau keletihan dan sebagainya. Maka suaminya dengan alasan ditolaknya itu, suaminya punya alasan untuk bisa menceraikan istrinya. Saudara bisa lihat ini, itu di dalam rumah seperti itu. Makanya kasus-kasus perceraian banyak terjadi pada waktu itu.
Nah ini komunitas terkecil. Saya jelaskan dulu latar belakangnya supaya saudara mengerti kenapa tiba-tiba muncul kebenaran firman-Nya berkata orang yang takut Tuhan akan terbit surya kebenaran, the sun of righteousness. Contoh berikutnya dalam komunitas lebih besar. Kalau tadi rumah, sekarang peribadatan, tempat-tempat ibadah. Yang seharusnya saudaraku, di mana di situ Tuhan dimuliakan, di mana orang-orang datang dengan sukacita beribadah kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi saudaraku? Pada waktu itu orang-orang Israel mulai mencintai dirinya sendiri. Kenapa? Kalau mereka mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan. Pada waktu itu jangan lupa ya, korbannya itu berupa kambing domba, lembu sapi. Yang mereka bawa itu kambing domba, lembu sapi yang cacat saudaraku. Ya, yang kakinya timpang. Mereka tidak punya sikap hati lagi memberi yang terbaik kepada Tuhan. Seenak sendiri. Pokoknya yang penting kelihatan bawa korban persembahan. Padahal pada waktu itu sudah ada ketentuan. Tidak boleh korban persembahan yang cacat, binatang yang cacat dipersembahkan. Tapi mereka saudaraku udah gak ada sikap hormat lagi. Udah gak ada sikap takut lagi sama Tuhan. Dan timbul sikap seenaknya semau gue. Nah saudaraku ya, dan tentunya ini di sektor-sektor yang lainnya. Di komunitas yang lainnya. Rasa hormat kepada Tuhan udah tidak ada lagi dalam diri mereka. Nah lalu di sisi itu, dalam suasana itu, karena Maliaki hidup kurang lebih 400 tahun sebelum zaman Yesus datang sebagai Tuhan menjelma menjadi manusia. Dan Tuhan memberikan petunjuk bahwa bagi orang-orang yang justru tidak sama seperti kebanyakan orang Israel pada waktu itu yang tidak hormat sama Tuhan, gak takut sama Tuhan, apalagi suami-suami yang seenaknya sendiri kepada istrinya. Tuhan bilang begini, tetapi bagi orang-orang yang takut akan namaku, artinya apa? Orang-orang yang menghormati aku, orang-orang yang menghormati kekudusanku, Tuhan berjanji, baginya surya kebenaran akan tampil, akan datang. Saudaraku, kita tentu tidak akan mengingkari bagaimana fungsi surya matahari itu. Ya, kegelapan manapun begitu matahari datang, bam, sirna. Tanggal 21 Maret tahun lalu saya kena COVID-19 kategori berat itu. Dan di rumah sakit itu saudaraku, saya tidak bisa tidur. Dokter kasih saya obat tidur sekalipun, saya tetap gak bisa tidur. Itu malam-malam yang penuh dengan suasana yang tidak mengenakkan saudaraku ya. Tiap malam saya cuma melihat jam dinding itu. Saya berbaring begini, kepala saya persis di depan situ jam dinding. Dan detiknya saya lihat jangan jelas. Saya bilang gini, lama sekali sih kok pagi hari ya Tuhan. Tolong cepetan pagi. Tapi apa yang terjadi saudaraku? Begitu matahari muncul di sisi sebelah kanan saya. Pada waktu itu timbul kelegaan ketika mulai cahaya bersinar saudaraku. Timbul kelegaan pada waktu itu. Betapa kegelapan itu tidak mengenakkan saudaraku. 2 minggu lalu saya dengan istri saya pergi ke Sumba Barat. Ya, dan di sana saya meresmikan beberapa gedung gereja kita yang di desa-desa. Satu di Sumba Barat Daya. Desa namanya Ngambah Deta. Ya, artinya di atas bukit, dan memang gerejanya di atas bukit. Desa yang kedua di Sumba Barat namanya Desa Pumawu. Ya, saya harus pakai pakaian tradisional Sumba saudaraku ya. Dan orang sana kalau menyambut tamu itu ada teriakan khusus. Teriakannya begini. Gitu saudara ya. Suaranya ibu-ibu yang aku ketemu melengking keras gitu. Wah, saya sampai bising ya. Ada yang petugas-petugas perempuan-perempuan tua, tapi suaraku saya gak bayangkan tuh suaminya kalau sudah gitu ya. Tidur bangun saudaraku ya. Mati mungkin bangkit saudaraku ya. Nah saudaraku di tengah pakai pakaian tradisional tersebut. Lalu meresmikan gedung itu. Dan itu ternyata naik ke sana kami harus pakai mobil yang 4-wheel drive. Karena jalannya lumpur dan tidak ada aspal, naik ke atas bukit gini. Selesai itu saudaraku, matahari gelap, sudah gelap malam. Dan tidak ada penerangan, namanya desa di atas gunung saudaraku. Jarak satu rumah dengan rumah yang lain 50 meter. Jauh-jauh saudaraku. Dan ini yang saya mau ceritakan. Begitu kita pulang saudaraku, jalan yang berlumpur itu. Tiba-tiba driver yang seorang kontraktor pengusaha
yang mendampingi kami mematikan lampu mobilnya. Dia bilang kalau Pak Roni pengen tahu kegelapan di sini bagaimana. Pek, saudaraku. Begitu pekat sekali. Gak kelihatan apa-apa, saudaraku. Saya lihat astaga ngeri banget ya seperti ini. Dan kemudian lampu itu kemudian dinyalakan kembali. Dan ketika lampu mobil dinyalakan, yang namanya gelap itu terusir. Yang ada adalah timbul pengharapan, timbul kesenangan dan sebagainya. Zaman itu zaman kegelapan. Dan Tuhan berjanji orang yang menghormati hadiratku justru terbit surya kebenaran. Saya nggak tahu kondisi kita hari-hari ini. Bapak Ibu di rumah maupun yang menyaksikan lewat siaran televisi. Saya mau katakan ada kegelapan mungkin dalam rumah tangga saudara. Kegelapan di bidang bisnis saudara. Saudara menghadapi jalan buntu. Saudara menghadapi hal-hal yang sulit. Saudara tidak tahu bisa berbuat apa-apa karena sepertinya tidak ada harapan, tidak kelihatan apa-apa. Tapi saya beritahu kepada saudara ada berita Natal. Berita sukacita bagi setiap kita. Yesus datang memberikan pengharapan. Segala kegelapan dosa, kegelapan apapun yang melingkupi kehidupanmu, terbitlah surya kebenaran, yaitu Yesus Kristus akan melenyapkan segala kegelapan dalam kehidupan saudara. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, tapi saya akan tunjukkan kenapa Tuhan menampilkan dirinya di kitab ini sebagai surya kebenaran. Kebanyakan begini, biasanya kalau kita berita Natal, yang kita tahu apa? For God so loved the world. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kita tahu lagu lama, lagu kalau orang Manado bilang lagu tahun 2 gitu ya. Oh, maksudnya lagu tahun 2 itu apa? Lama sekali lagunya. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya yang percaya jangan binasa melainkan dapat hidup kekal. Setiap Natal kita dengarkan berita ini. Karena begitu besar kasih, betul sekali. Ya, karena kasih itu alasan yang luar biasa. Karena Tuhan penuh kasih, penuh cinta. Dia datang kepada dunia yang menolak sekalipun. Dan dia datang rela mati menembus dosa umat manusia. Itu betul sekali. Dan itu tidak bisa disangkal. Tetapi kenapa di sisi lain dia menyatakan sebagai surya kebenaran. Saudara harus tahu, saya akan tunjukkan bagaimana penampilan Tuhan. Dari satu sisi dia penuh kasih, penuh kebaikan, penuh kemurahan, saudaraku ya, penuh anugerah. Tapi saya beritahu saudaraku, ini tampilan yang belum lengkap seharusnya kalau dijelaskan. Kita nggak boleh berhenti di tampilan ini. Seperti burung terbang, burung nasar dengan kekuatan sayapnya. Itu harus ada 2 sayap saudaraku ya. Sayap yang kiri ini yang saya katakan tadi. Sayap di mana Tuhan bilang Tuhan baik, penuh kasih, penuh anugerah, penuh rahmat, penuh kemurahan hati. Sisi ini. Tapi burung terbang gak mungkin pakai 1 sayap. Harus 2 sayap. Nah sayap yang satu ini seringkali jarang diberitahukan kepada jemaat. Sayap yang satu ini saudaraku, sayap apa itu? Sayap Ibrani pasal 12 ayat ke-28, 29. Ibrani 12 ayat 28, 29 berkata, jadi karena kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab apa? Katakan, Allah kita adalah api yang menghanguskan. Sisi ini yang jarang dikhotbahkan. Sisi yang satu, Tuhan itu juga api yang menghanguskan. Saudaraku, tentu gak suka kalau cuma membicarakan ini. Kita suka sekali, kasih, anugerah, kemurahan, kebaikan. Tapi saya harus tunjukkan kepada saudara, surya kebenaran itu, matahari bersinar, terik itu, dia penampilan sebagai Tuhan yang adalah api yang menghanguskan. Saudara jangan main-main deh sama api. Pepatah mengatakan bermain api terbakar. Bermain air basah, bermain api pasti hangus, terbakar. Saudaraku, dan inilah satu sisi yang saya akan jelaskan kepada saudara tentang siapa? Yesus Kristus. Contoh, Yesus datang ke dalam dunia dan dia pilih 12 murid.
Dan Alkitab bilang dari 12 murid itu ada satu murid yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Yang kalau duduk suka dempet sama Tuhan Yesus. Bahkan kalau orang Surabaya ngalem, bermanja, taruh kepala di bahunya Yesus. Siapa dia? Lebih keras. Yohanes, saudara tahu ya. Dan kita tahu persis Yohanes menggambarkan. Oke, tapi mari kita lihat. Ketika Yesus sudah mati, bangkit, mengalahkan dosa dan maut. Lalu dia 40 hari bergerak, masih memberitakan Injil kerajaan. Lalu dia naik ke sorga, menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Nah ini dia pemandangan dia sekarang naik di sorga, duduk di sebelah kanan takhta Allah Bapa. Penampilannya bagaimana? Dalam kitab Wahyu pasal pertama, Wahyu 1, Yohanes kan kita tahu Yohanes yang sama ini yang pernah ngalem-ngalem manja-manja sama Tuhan Yesus. Satu kali kan dia ditaruh di Pulau Patmos. Karena berita Injil, ceritanya dia ditangkap, dia disiksa, digoreng sungguhan saudaraku, pakai penggorengan besar, nggak mati-mati. Wah, ya. Lalu pemerintahan Romawi pada itu gimana? Buang saja dan dibuang di Pulau Patmos. Pulau Patmos pada waktu itu tidak ada kehidupan manusia. Yang ada cuma stalagmit, stalaktit bebatuan itu. Ya, kalau sekarang sudah menjadi tempat turis sekarang. Nah, waktu dia di Pulau Patmos, nah ini dia ya. Yohanes yang bisa bermanja-manja dengan Tuhan Yesus tadi. Yohanes saudaraku yang bisa ngalem sama Tuhan Yesus, melihat Yesus begitu baik. Tapi waktu di Pulau Patmos dia kaget saudaraku. Dia melihat Yesus yang sama itu. Yang sudah bangkit dari kematian, yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu. Tampil bukan seperti penampilan yang dulu lagi. Di dalam Wahyu pasal 1 kalau saudara buka Alkitab. Tampilan Yesus wajahnya itu bersinar-sinar seperti matahari yang terik saudaraku. Lalu dari mulutnya keluar sebilah pedang yang tajam. Dan kemudian bajunya saudaraku memunculkan kemuliaan sinar yang luar biasa. Kakinya membara seperti tembaga. Alkitab katakan seperti itu. Ya, saudara lihat situ. Ya, baca sendiri tulisan di belakang saya ini. Betapa penampilan Kristus yang berbeda, yang gak sama seperti yang tadi di sini. Dia lihat, kalau mungkin lagu ini sudah ada dia. Astaga. Apa yang sedang terjadi? Oh, astaga. Saudara tahu apa yang terjadi? Kalau baca Alkitab ini, ayat ke-7. Ketika aku melihat dia, the same person yang dia pernah manja-manjain ini, dia lihat pribadi yang sama ini. Saudara lihat ya. Mana tadi? Loh kok dipindah? Ayat 7 tadi. Dan lihatlah, no. Yang aku melihat tadi, nah, sudah gini aja, lihat saya aja ya. Yohanes melihat pribadi itu, lalu Alkitab berkata, Yohanes ketakutan. Dan Alkitab bilang dia jatuh tersungkur. Bang, gemetaran, seperti orang mau mati. Tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tapi yang meletakkan tangannya atasku dan berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Dia jatuh tersungkur. Pakai logika berpikir saudara. Kenapa dia sampai seperti itu? Karena penampilannya gak biasa lagi. Penampilannya berbeda. Penampilannya bagaimana Pak? Surya kebenaran. Bang, gilang gemilang. Tapi ini yang saya mau tunjukkan. Dia tampil sebagai api yang menghanguskan. Ini yang harus saya jelaskan saudara. Supaya kita jadi pemahaman yang balance, seimbang. Supaya jangan sampai jadi Kristen yang model gini. Gak apa-apa lu bikin dosa, namanya juga masih manusia. Kita masih lemah, bikin dosa. Ntar minta ampun, diampuni kok. Karena ada anugerah, ada. Berapa banyak kita jadikan kondisi itu. Setiap kali kita bikin dosa dengan sengaja, kita minta ampun lagi. Bikin dosa sengaja, minta ampun lagi. Dan kita ke gereja, tiap minggu ke gereja, kerjaannya cuma minta ampun dosa. Lalu kemudian Senin sampai Sabtu mencetak dosa. Melipat kali gandakan dosa. Ntar Minggu minta pengampunan lagi. Why? Karena kita melihat Tuhan cuma baik, penuh pengampunan. Tok, memang ini benar, tapi ini tidak lengkap. Saudara harus juga melihat bahwa sisi yang lain. Dia adalah disebut consuming fire. Api yang menghanguskan. Artinya apa? Jangan main-main Pak. Jangan sembarangan hidupmu Pak. Dia api yang menghanguskan Pak.
Dia tahu perbuatanmu. Maka itu mari kita belajar melihat dalam sisi yang seperti ini. Kelengkapan seperti ini. Saudaraku, ada seorang nabi hebat. Namanya Yesaya. Nabi ini saking hebatnya dia bisa menegur raja. Dia punya otoritas. Namanya sudah terkenal seantero Israel dan Yehuda. Tapi dalam Yesaya pasal ke-6. Waktu dia dapat penglihatan tentang sorga. Yesaya 6 saudaraku ditulis. Pada waktu matinya Raja Usia. Yesaya pasal yang ke-6. Pada waktu matinya Raja Usia. Yesaya dapat penglihatan. Tuhan duduk di takhta. Dan Alkitab bilang ujung jubahnya menutupi bait suci. Baru ujung jubahnya. Ujung jubahnya menutupi bait suci. Padahal bait suci itu gede dan sangat diagungkan. Tapi kebesaran Tuhan melampaui segala sesuatu. Lalu apa yang terjadi saudaraku? Yesaya melihat. Penampilan api yang menghanguskan. Dia ngomong apa saudaraku? Celaka aku. Karena aku tinggal di tengah bangsa najis bibir. Bahkan dia bilang begini. Ini pendeta besar loh. Ini nabi besar Israel. Dia ngomong gini. Celaka aku karena aku sendiri najis bibir. Pendeta loh saudaraku. Nabi besar. Tapi waktu Tuhan tampil dalam api yang menghanguskan udah gak bisa apa-apa saudara. Coba bilang aku najis bibir. Tidak ada yang bisa disembunyikan lagi. Semua dosa kelihatan nyata. Saudaraku dikasih Tuhan. Lalu kemudian dia melihat ada makhluk sorgawi serafim itu. Mereka nyanyi saudaraku. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I wanna see you. Mereka berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Saudaraku, Allah semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Kenapa diucapkan kata kudus? Dengar saudaraku, dalam tampilan Tuhan api yang menghanguskan, orang gak ngomong begini lagi. Berkat, berkat, berkat. Gak laku saudara. Kita butuh berkat loh ya. Tapi kalau sudah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kita gak bisa bilang lagi urapan, urapan, urapan. Mereka gak bilang begitu saudaraku. Tapi yang mereka katakan adalah kudus, kudus, kudus. Why? Kenapa kata kudus? Because holiness is the highest character of God. Kekudusan itu karakter tertingginya Tuhan. Kenapa? Api yang menghanguskan. Mari memasuki tahun 2022 dengan perspektif cara pandang benar tentang Tuhan yang balance. Tuhan penuh kasih, penuh anugerah, kebaikan, yes. Kita setuju. Tapi saya juga harus jaga hidup saya. Saya hormati dia. Supaya saya tidak memanfaatkan fasilitas anugerah untuk sembarang berbuat dosa. Lalu minta ampun. Sebab kata anugerah, bahasa Yunani anugerah adalah charis. Charis itu bukan sekedar kasih karunia. Charis itu sebenarnya kemampuan Tuhan yang diberikan kepada kita. Yang memampukan kita bisa mentaati firman Tuhan. Justru karena ada anugerah kita bisa mentaati firman. Kalau kita melakukan firman tanpa anugerah gak bisa saudaraku. Makanya dengan dasar itu Tuhan juga beri kita kemampuan sebetulnya anugerah. Anugerah untuk apa? Anugerah menghormati kekudusan Tuhan. Anugerah menghargai, menghormati kemuliaan Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan. Sikap seperti ini saya harap saudara bawa terus selama-lamanya seumur hidup setiap kita. Dan akibatnya, nah ini dia saudaraku. Kalau orang menghormati hadirat Tuhan, melihat Tuhan dengan penuh hormat, tidak sembarang hidup berbuat dosa dan sebagainya. Sebab kata dosa itu dalam bahasa Yunani hamartia. Hamartia adalah missing the target, meleset dari sasaran. Nggak sampai pada sasaran, meleset, hamartia. Saudara, saya akan gambarkan meleset dari sasaran itu seperti ini. Ada lomba memanah tingkat dunia. Lomba memanah itu diikuti 200 lebih negara. Dan dari 200 lebih negara cuma ada 3 finalis. Finalisnya itu saudaraku, yaitu Amerika Serikat, Inggris dan
Indonesia, merah darahku. Lalu 3 finalis ini mulai bertanding. Kali ini karena final, jenis pertandingannya memanah bebas. Caranya gimana? Menembakkan anak panah ke seseorang yang berdiri dengan jarak 50 meter, menembakkan benda yang ada di atas kepala seseorang. Wah, yang Amerika muncul pertama. What you need? I just want watermelon please. Minta semangka. Maksudnya apa? Semangka ditaruh di atas kepala orang yang di sana itu. Dan kemudian dia mulai membidikan seperti ini. Bam! Jelek! Kena persis di tengah semangka. Penonton bertepuk tangan, dia didatangi wartawan. Sebetulnya kamu itu siapa sih? Who are you? Dia bilang, I'm Rambo. Oh Rambo, saudaraku. Pantas pinter mana? Saya sudah nonton film Rambo 1 sampai 4. Pinter mana saudaraku ya? Yang dimainkan Sylvester Stallone itu. Pemanah kedua, dia bilang begini, I don't want watermelon please. I just want an apple. Minta apel, lebih kecil kan? Wah lebih sakti nih. Wah dari mana? Inggris. Dia mulai memanah dan tembakkan. Mak jelek kena saudaraku, jelas persis di tengahnya. Wah semua orang tepuk tangan ditanya, who are you sir? I'm Robin Hood from Nottingham Forest, England. Wah jangan heran, Robin Hood jago memanah ya. Lalu peserta terakhir, Indonesia. Dia datang, rupanya orang Jakarta, daerah Pantai Indah Kapuk, saudaraku ya. Dan kemudian dia berkata begini, tapi dia ada orang Jawa yang tinggal di Pantai Indah Kapuk, gitu ya, bukan orang Medan. Banyak Medan soalnya di sini. I don't want watermelon, nor apple, no. I just want hair fruit please. What? Hair fruit. What? Hair fruit. Rambutan ternyata. Hair fruit. Lebih kecil saudaraku ya. Lalu di atas kepalanya ditaruh seperti ini. Dak. Orang semua nunggu, dia agak lama membidik saudaraku. Dan dia lepaskan anak panah. Mak jelek kena persis saudaraku. Di jidat orang yang itunya. Lalu wartawan bertanya sama, who are you? I'm sorry. Gini saudara. Segala sesuatu yang meleset sasaran itu tidak baik saudara. Tahukah saudara, definisi dosa itu meleset dari sasaran. Oh kelihatannya beribadah, kelihatannya percaya Yesus, oh Kristen. Tapi dosa jalan terus. Pornografi, bukan cuma pornografi, narkolema. Hati-hati ya anak-anak saudara. Oh puji Tuhan Pak Pendeta, anak-anak saya nggak keluar kemana-mana, di kamar terus Bapak seneng kan Pak. Tunggu dulu, hati-hati ada namanya virus baru yang lebih jahat daripada Delta maupun Delta Plus, bahkan lebih jahat dari Omicron. Virus itu namanya narkolema. Apa narkolema? Narkoba lewat mata, narkolema. Jadi anak-anak sekarang saudaraku telah terbukti anak-anak sejak usia 6 survei di Indonesia SD itu lebih dari 50% terpapar pornografi. Gara-gara ini gadget ini saudaraku, mereka bisa buka akses. Dan saudaraku ini dia, ketika pornografi narkolema menguasai seorang anak, maka akan mengganggu fungsi otak bagian depan yang disebut PVC, prefrontal cortex yang ada di depan. Ini fungsi otak untuk menimbang, untuk membedakan, bisa menimbang baik buruk itu di bagian depan sini. Dan ketika seorang anak bertumbuh mulai tercemar paparan narkolema ini, maka ketika dia melihat itu, dopamin akan membanjiri ke depan saudaraku, prefrontal cortex. Dan ketika dopamin membanjiri ke depan dan berlangsung terus menerus setelah sekian lama, berdampak apa? Otak prefrontal cortex bagian depan mulai menyusut. Dan ketika menyusut maka berkurang fungsinya dan akibatnya dia berkurang dalam fungsi menimbangnya. Tidak ada rasa kasihan, jadi raja tega. Dan saudaraku, kasus-kasus perkosaan dalam keluarga. Kenapa seorang ayah bisa memperkosa anaknya sendiri? Kenapa kakak beradik bisa melakukan hubungan seks? Kenapa sahabat berteman bisa memperkosa? Gara-gara terpapar narkolema dan ininya otak penimbangnya, PVC-nya mulai turun bekerjanya. Hati-hati saudaraku. Ya, Tuhanmu Tuhan yang suci, Tuhan yang kudus. Mari kita bersama-sama melihat Tuhan
dalam perayaan Natal ini sebagai pribadi yang seimbang, penuh kasih anugerah, tapi dia juga api yang menghanguskan, yang tidak bisa dibuat permainan apapun. Saya akan tutup dengan, kalau orang menghormati Tuhan, menghormati kekudusan Tuhan, Tuhan berjanji begini, dia akan keluar seperti anak lembu dengan keluar berjingkrak-jingkrak. Waktu saya baca ayat-ayat seperti ini, saudaraku, saya teringat waktu itu saya di Mataram, Pulau Lombok. Nah, waktu itu merintis gereja sampai ke Sumbawa, lalu merintis gereja sampai ke ke Bima. Nah, saya sering setir mobil bersama dengan teman-teman. Perjalanan kalau ke Bima itu bisa memakan waktu 10 jam dari kota Mataram. Dan kalau saudara sudah sampai ke Sumbawa, Pulau Sumbawa, itu Anda terkenal kan, Pulau Sumbawa terkenal dengan apa? Susu kuda liar. Betul nggak? Kenapa saudaraku? Karena memang kuda-kuda itu nggak ada pemiliknya, saudaraku. Bebas berkeliaran di jalan-jalan. Ya, coba kalau di Pantai Indah Kapuk ini udah ditangkap orang dijual kan? Itu kuda. Saya tidak bisa bayangkan, oh pantas susu kuda liar itu mahal, Pak. Nah, cara nangkepnya sulit. Habis cara bisa bayangkan ya. Wong kuda aja diem aja, kalau susunya diperas aja bisa marah. Apalagi kuda liar sambil lari-lari kan. Makanya mahal susu kuda liar itu, Saudara ya. Nah, saya sering ketemu gelomboran lembu sapi yang jalan nyebrang jalan seenake dhewe, saudaraku. Udah kalau dia ribet rombongan gini, jangan coba-coba saudara senggol atau tabrak. Kalau kita senggol atau tabrak, kita harus mengganti seharga lembu sapi itu, dan lembu sapi itu bukan milik Anda, tetap milik orang yang punya. Itu hukumnya di sana, oke? Sampai satu hari saya lihat, waduh rombongan itu menyeberang. Saya nggak sabar karena saya harus tergesa-gesa. Saya keluarkan bel. Tin gitu saudaraku. Saya lihat saudaraku. Itu yang anak-anak lembu sapi itu saudaraku responnya gini. Ya gini saudara. Aha, saya ngerti saudaraku ya. Kalau di situ lembu sapi itu kaget kena bel saya. Tapi Alkitab menjelaskan jingkrak-jingkrak di sini. Kenapa? Orang yang menghormati kekudusan Tuhan justru hidupnya dipenuhi dengan kemenangan, hidupnya dipenuhi dengan sukacita, hidupnya dipenuhi dengan pengharapan. Sampai apa? Berjingkrak-jingkrak. Di Alkitab dalam Wahyu pasal 4 ada 4 makhluk yang dekat dengan takhta Tuhan. Dulunya Lucifer ada di situ. Sejak Lucifer jatuh dalam dosa, posisinya tergantikan dengan 4 makhluk ini. Yang pertama makhluk seperti singa, Wahyu pasal 4. Itu kalau seminar praise and worship biasanya saya jelaskan ini tipe puji-pujian yang berkarakter singa. Nggak ada singa, ceritanya singa gini, nggak ada ya. Singa adanya wow. Nah, contoh, oke. Kalau lagu seperti ini, nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Ya, ini karakteristik singa. Ya kan? Maunya lagunya itu liriknya menginjak-injak setan gitu ya. Bangkit serukan nama Yesus, nah, kan? Kita buat iblis gemetar. Nah, itu tipe singa. Sesuai dengan karakternya. Lalu ada karakter kedua di Alkitab dijelaskan, itu karakter anak manusia. Kalau yang lagu pertama ini ada yang bilang, siapa ya pemazmur di Indonesia yang memiliki karakter singa? Orang bilang apa? Pak Timotius Arifin katanya. Ya betul juga sih. Ya, kalau Anda kenal Pak Arifin modelnya gitu. Yang kedua, siapa saudaraku? Muka manusia. Muka manusia itu tipikal lagu-lagu yang horizontal. Ya, balada dan sebagainya. Ya. Suka misalnya salah satu contoh, beragan ande angan tangan dalam kasih dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih itu. Katakan kiri kanan muka bawah atas bawah, kau saudaraku, bawah kau saudara. Oke. Kalau pemimpin pujiannya tipe muka manusia, biasanya ada anak-anak muda yang tahu, aduh, wah dia suka nyanyi yang horizontal. Dia pasti dekat dengan cewek yang dia sukai. Karena dia tunggu apa? Beragan, ande, engan, tangan. Dia akan memanfaatkan suasana bergandengan tangan. Gitu ya. Tapi ada tipe yang ketiga. Tadi disebutkan akan ada kesembuhan
pada sayap-sayapnya. Tipe yang ketiga ini Raja Wali. Kalau yang kedua tadi orang bilang siapa ya kalau di Indonesia pemazmur? Oh, Pendeta Kris Manusama. Pendeta Kris Manusama itu kalau sudah bilang kasih nasihat apa seperti itu ya. Itu anggapan komentar orang ya. Bukan berarti itu membenarkan itu ya. Komentar orang. Yang ketiga tipe apa? Burung Raja Wali. Burung Nasar. Wah, ini yang sukanya yang high worship. Pujian pengagungan tingkat tinggi saudaraku. I exalt thee. Oh, I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord. Nyanyi ini aja udah bayangkan tempat tinggi ya. Orang tanya, siapa pemazmur seperti itu? Pak Niko. Oh, cocok. Pak Niko. Ya, seperti itu. Baru yang terakhir, saudaraku, makhluk yang keempat, makhluk muka anak lembu. Ya, saudara, muka lembu. Mana tadi ya? Ah, muka seperti anak lembu. Nah, jingkrak-jingkrak saudaraku. Ya, oke. Dan ku kan menari di hadapan rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan, kaulah sukacitaku. Ada orang tanya, siapa yang kayak seperti itu? Orang bilang RDS katanya. Ya, oh ya sudah. Gambaran kesukacitaan. Saudaraku dikasih Tuhan. Dan tahukah saudara sukacita itu apa? Itu unsur kerajaan. Haleluya. Surya kebenaran. Kata kebenaran itu adalah unsur pula jadi kerajaan. Sukacita kerajaan. Saya tutup dengan ini. 2-3 menit lagi ya Pak Artono, boleh ya? Saya tutup dengan ini. Unsur kerajaan ya. Dalam 1 Korintus 4 ayat 20. Alkitab berkata, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, bukan ngomong tok, tapi terdiri dari kuasa. Saya tanya sama Bapak Ibu, sejak kita bertobat terima Yesus sebagai Tuhan dan Raja, Yesusnya ada di mana? Betul, ada di sini. Ju Yesus Chinalia, Chai Wosinli. Oke, di sini. Kalau Yesus ada di sini, kerajaannya ada di mana? Betul, di sini juga dong. Betul ya? Yesus di sini, kerajaannya di sini. Nah, Alkitab bilang, kalau kerajaan di sini berarti unsur-unsur kerajaannya ada di mana? Di sini juga. Unsur yang pertama bilang apa? Kuasa. Dengar lu gereja, kuasa sudah di sini. Oke? Markus 16 ayat 17-18 Yesus berkata, tanda-tanda ini menyertai setiap orang percaya. Siapa orang percaya angkat tangan? Tolong angkat tangan, jangan turunkan sebelum saya selesai. Semua orang percaya Yesus angkat tangan. Yesus bilang gini, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Siapa yang ngusir? Kita, pakai nama siapa? Kenapa cari pendeta? Baru rumah ada setan sedikit, Pak Artono, Pak Artono. Begitu rumah kita beli baru tahu bahwa rumah itu dulu bekas orang bunuh diri. Aduh, Pak Artono, Bu Linda tolong. Kalau semua jemaat bolak-balik urusan gini, telepon Pak Artono, mati muda Pak Artono saudaraku. Saya harus beritahu sama saudara, kuasa dalam dirimu. Saudara di rumah saudara bisa berkata, hei setan, hei apapun. Ya, si manis jembatan Ancol. Kemarin terowongan Casablanca. Sampai macet Moi saudaraku gara-gara itu. Aku usir kamu dalam nama Yesus. Kenapa? Tanda itu, kuasa di mana? Saudara harus ngerti ya. The principle, cara kerja, prinsip kerjanya bukan outside in, tapi inside out. Ini yang harus ada pada kita. Saudara yang mengeluarkan itu. Saya tutup dengan satu ayat terakhir. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan minuman. Artinya apa? Kerajaan Allah melampaui kebutuhan primer saudara. Jangan khawatir ya. 2022 tenang. Eben Eser. Sampai hari ini Tuhan menyertai kita kok. Halo?
2 tahun goncang, tapi saya lihat nih wajahnya segar-segar nih. Gak ada yang ngemis-ngemis kan. Terpelihara sempurna. Jadi kalau 2022 saya ajari gini saudaraku. 2022. Kenapa ketawa Pak? Optimis, masa depanku gilang gemilang. Pemelihara hidupku Yesus Kristus. Sumber sukacita, sumber berkat, sumber segalanya, sumber hidup. Bukan manusia, bukan orang kaya, bukan orang terkenal, bukan pejabat. Yesus Kristus. Oke. Lalu kerajaan Allah apa? Soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi ada 4 unsur kerajaan Allah. Pertama kuasa, kedua kebenaran, 3 damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Semuanya ada di mana? Di sinilah yang contoh sukacita. Sukacita sudah di sini. Tinggal saudara yang mengeluarkannya. Kita ini terpengaruh outside in. Kalau nggak sukacita, sudah kita nonton lawak. Stand up comedy. Oh Cak Lontong lucu ya. Lucunya Cak Lontong ya. Akhirnya saya suka makan lontong loh. Makanya badannya kayak lontong. Enggak apa-apa sih. Saudara nonton stand up comedy silahkan. Tapi sukacitamu bukan sumber dari luar. Seharusnya sudah di sini. Sekarang keluarkan. Damaimu sudah di sini. Keluarkan. Kebenaran sudah ditaruh di sini. Keluarkan. Caranya gimana? Saya bersyukur untuk pandemi corona. Pandemi harus jadi akademi buat orang percaya. Karena pandemi merupakan kesempatan pelayan Tuhan untuk mengeluarkan semua yang ada di dalam diri kita. Pandemi orang tertekan tuh justru mengeluarkan sesuatu. Saya tutup dengan ilustrasi ini. Siapa sikat gigi tadi pagi? Jangan gak ada yang angkat tangan ya. Oh gak apa-apa Pak, pakai masker jadi gak bau. Tetap tembuslah saudara. Saudara sikat gigi itu mesti ngapain sih supaya odolnya keluar? Saudara mesti pencet kan? Bisa nggak odol saudara taruh saudara gini, keluar, nggak bisa. Nengking setan harus keluar. Tapi ngeluarkan odol nggak perlu tengking, pencet. Begitu pencet odol keluar, baru ambil sikat gigi. Dengar saudaraku, Tuhan izinkan masalah, Tuhan izinkan pergumulan, Tuhan izinkan tantangan, Tuhan izinkan difitnah orang, Tuhan izinkan mengalami ketidakadilan, Tuhan izinkan mengalami pandemi. Supaya apa? Semua unsur-unsur kerajaannya dalam diri kita itu terpencet keluar saudaraku. Respon kita jadi baik, respon kita jadi benar, respon kita mengandalkan Tuhan, respon kita menyatakan mengeluarkan kuasa, mengeluarkan kebenaran, damai sejahtera sukacita. Kita berbeda dari yang lain. Dan kalau ini terjadi, orang dunia sekitar kita akan melihat beda ya mereka ya. Ketika ditekan, difitnah, yang keluar justru responnya bener ya. Responnya nggak bales ya, responnya mengampuni ya, responnya sukacita ya, responnya tetap tenang ya. Kenapa? Karena justru ada tekanan mengeluarkan semua unsur kerajaan yang ada di dalam diri kita. Dan kiranya kebenaran ini memerdekakan saudara. Selamat siang, selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Tapi sebelumnya saya ajak bangkit berdiri. Kita pandang 2022. Haleluya, haleluya. Ya, coba pegang dada saudara masing-masing. Ya, dilus-lus bentar. Ngomong gini, Raja di dalamku, kerajaan Allah di dalamku, Kerajaan Allah dalamku, kuasa di dalamku, kuasa di dalamku, kebenaran di dalamku, kebenaran di damai dalamku, sejahtera di dalamku, damai sejahtera di sukacita dalamku, oleh Roh Kudus di dalamku. sukacita oleh Roh Kudus di dalamku. Katakan gini, terima kasih buat pandemi. Terima kasih. Terima kasih buat masalah. Terima kasih buat Terima kasih buat fitnah. Terima kasih buat tekanan. Terima kasih buat pencobaan. Terima kasih buat pencobaan. Kesempatan untuk mengeluarkan semuanya. Dan hidupku akan jadi berkat bagi banyak orang. Jadi sekarang saya ajak lakukan tindakan profetik menyambut 2022. Haleluya. Kalau saya ngomong 2022, saudara langsung tertawa sebebas-bebasnya. Alkitab menjelaskan bahwa orang yang benar yang takut Tuhan itu tertawa memandang hari esok. Tiap pagi istri saya tak tumpangi tangan saudaraku. Tiap pagi saya bilang kamu tertawa memandang hari esok. Sebab apa? Kalau punya istri gampang khawatir, nular ke suami. Tapi kalau istrinya sukacita, suami jadi ikut sukacita. Haleluya. Ayo, saya ketukan ini, ketawa bebas saudaraku ya. Tetap pakai masker, oke, supaya nggak nyemprot. Oke, 1, 2, 3, 2022. Haleluya. Masa depan semua ada. Pemeliharaan Tuhan hebat, pertolongan Tuhan hebat, berkat Tuhan hebat, urapan Tuhan hebat, perlindungan Tuhan hebat, segala yang terbaik hebat dinyatakan kepada setiap kita.
Dalam nama Yesus katakan amin. Kita akan merayakan Natal bersama. Ini bukan tradisi, tapi ada makna rohani. Ambil lilin saudara. Ya. Ya, kita akan dengarkan pujian dari tim. Sembari saudara menyalakan, silakan. Pak Artono boleh bagikan ke jemaat. The stars are brightly shining in distant night, where our dear Savior birth. Long lay the world in sin and error pining, till He will be, and a song fell its word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breeze a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voices. Pak Artono boleh nyanyi. Pak Artono. Divine honor, When Christ was born. Christ was born. On night divine. Sementara musik lembut, saudara, Yesus Kristus yang datang dari sorga, tempat maha tinggi, angkat lilin tinggi-tinggi. Dia rela turun ke bumi yang paling bawah di mana kita hidup. Turunkan lilin saudara. Dan dia datang menjelma menjadi manusia, serendah-rendahnya. Lalu kemudian dia bertumbuh dewasa sebagai manusia. Dan dia berjalan keliling. Untuk apa? Beritakan Injil Kerajaan Allah dan mengabarkan kabar baik kepada orang miskin, sengsara, dan menyembuhkan banyak orang. Keliling saudara, keliling, berjalan keliling. Saudara memutar, ya. Kita sedang melakukan tindakan profetik supaya jangan jadi jemaat yang nyaman cuma diem nonton dan waktunya bergerak keliling. Beritakan Injil Kerajaan Allah. Lalu kemudian dia memberikan nyawanya. Dia tergantung mati di atas kayu salib. Tergantung di antara langit dan bumi untuk menebus dosa dan pelanggaran kita. Kasih tanda salib. Yes. Lalu kemudian dia mati. Turun ke dalam dunia orang mati yang paling bawah. Tapi Alkitab mengatakan pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Dan dia terus masih berkeliling selama 40 hari untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan dia naik ke sorga, haleluya, menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Dan satu waktu dia akan datang kembali menjemput saudara dan saya. Kita akan memerintah bersama dengan Yesus sampai selama-lamanya. Sinarilah bumi dengan kemuliaan-Mu Bapa, kemuliaan-Mu Bapa. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus, bakar hati kami, bakar hati kami. Banjirilah, katakan,
bangsa-bangsa, bangsa-bangsa dengan anugerah dan kasih, anugerah dan kasih. Kirim firman-Mu, kirim firman, biar terang-Mu bersinar, biar terang-Mu bersinar. Sekali lagi, sinarilah, sinari bumi dengan kemuliaan-Mu Bapa, kemuliaan-Mu Bapa. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus, bakar hati kami, bakar hati kami. Banjirilah Indonesia, banjirilah Indonesia dengan anugerah, dengan dan kasih. Kirim firman-Mu, kirim firman, biar terang-Mu bersinar, biar terang-Mu bersinar. Dan surya kebenaran itu telah datang. Lalu dia berkata dalam Matius 5 ayat 13, kamulah garam dan terang dunia. Kamulah, jangan berdoa lagi jadikan terang, karena saudaralah terang dunia. Karena saudara sudah terang dunia, maka saatnya lilin boleh dimatikan. Sebab terangnya dunia ini adalah saudara sendiri. Amin. Puji Tuhan. Ya, kita kembali bangkit berdiri dan kita akan menerima berkat untuk memasuki tahun 2022. Amin. Kita nyanyi lagu kunci G, Shalom Shalom, sebab Shalom juga unsur kerajaan Allah. Shalom Shalom, damai Allah turun ke kiri kanan buka belakang. Shalom Shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Saudara dan wajahmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau serta melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera, sukacita dan kebenaran kerajaan Allah menguasaimu mulai malam ini, mulai siang hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Allah Bapa, Putra
dan Roh Kudus. Katakan sama-sama. Amin. Sebelum pulang sekali lagi 2022 kemenangan, berkat, sukacita, perlindungan, urapan dan yang terbaik dari sorga disediakan bagi kita. Amin.